Saya cerita begini, saya cerita ayahanda saya, abah saya, Andre Gurunta Ki Haji Harisa. Saya pernah sama-sama dari Bone ke Makassar, satu mobil. Ya, ikut mobilnya ke Makassar. Saya tinggal di Bone, Pak. Ya, saya pernah tinggal di Bone selama 13 tahun. Tapi selama itu sering Gurunta itu datang ke Bone, cileng-cilengnya Pona, ya, jalan-jalan ke Bone, ada acaranya di Bone, maulid apa itu, tinggal di rumah beberapa hari lalu. Nah, tuh hari saya ikut juga ke Makassar, satu mobil ikut. Sampai di Tacipi, lepas kalau kamu lihat apa namanya, bakar suku. Situ banyak di pinggir jalan itu penjual bakar itu di Tacipi itu suku. Bagaimana kalau kamu lihat bakar, langsung singgah langsung beliau tanya, sahaga bakal kan dipajang itu besar-besar itu, sahaga bakal sebuah harga itu, saya lupa berapa nanti bilang. Tapi saya dengar, segitu harganya bang, lebih mahal daripada di kota. Di Bone dekat rumahku itu tidak segitu, ini dijual 2 kali lipat dari harga yang semestinya di Bone itu, di pasar itu. Beliau bilang, iya, ambilkan sekian, saya doko nih. Saya waktu itu merasa orang Bone kan ini ceritanya. Saya tahu harga bakar di Bone yang asli berapa. Saya tinggal dekat pasar. Biasa tak beli sendiri di pasar. Saya bilang, tapi masuk di kapal Sikomi harganya itu di sana di rumah itu mahal sekali. Apa beliau bilang? Pertama begini. Kau coba saya juga sampai bakai kuroni bulu. Coba kau yang pergi ke sana ke bulu itu. Kau yang pergi ke sana manjat, turunkan buahnya, angkut, panggul ke sini, karung-karungnya ke sini. Mau kau? Mau kau syukurin itu? Ini orang di sini ngambilkan kau dari gunung sana, dari hutan itu ke sini. Gampang mau tinggal ku ambil, masa kau tidak hargai itu, kasihan bawanya ke sini itu dari pohon sana, di kebun sana, di hutan sana sudah bawa naik, apa namanya itu ya, panggul itu, karung-karungnya itu tanah pada nanti kau itu pesannya saya ketomil. Yang kedua, di situ tomil kesempatan bersedekah, kapan lagi bersedekah kalau bukan di situ? Itu satu. Berbeda biro yang kau tidak tahu. Mau saya begini, kenapa tidak tawar? Bisa tawar sekian, tapi itu guru tidak menawar. Langsung dia ini selisih 5.000 Pak. Selisih 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhizun bi yadi Abi Zar. Hadirin jamaah yang sangat berbahagia, kita lanjutkan materi yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang nasihatnya Rasulullah SAW yang disampaikan atau dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarah oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Wa an Anas, dari Anas, kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman, Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah keluar dari rumahnya, berjalan keluar dari rumahnya, wa huwa akhizum bi yadi Abi Dzar, dan ia memegang atau menggandeng tangannya sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar yang lalu kita pernah baca juga. Pada hadis yang lalu Nabi mengucapkan kalimat wa khaffifil himla, ringankanlah bawaanmu. Al-himla bebanmu, bawaanmu, tiwi-tiwimu. Jadi saya himla biasa kita bawa di ransel, kita panggul. Ya, kalau kita pergi jauh-jauh bawa ransel, bawa tas, bawaan namanya. Al-himla, ringankan bebanmu, tiwi-tiwimu, karena kita ini mau perjalanan yang berat, perjalanan yang panjang. Aja Nabi gelana tiwi, teneki bawami, disusah bawami aleta, disusah cerita. Kalau kita membawa terlalu banyak bawaan dalam suatu perjalanan, makanya dalam pesawat ada namanya bagasi. Ya, ada namanya bagasi. Kalau berat lagi, masih banyak lagi yang harus dibawa, maka ada namanya kargo. Nah, ini ibaratnya mapapur. Fa'innal aqabata qu'udun. Ya, karena yang mau kita jalani ini adalah pendakian yang sangat curam, yang sangat terjal. Ya, meloti mendaki, meloti mimpi naik ke tempat yang tinggi. Kalau bawaan tak, tiwi-tiwi tak, ransel tak, itu bebannya berat, terlalu berat. Bagaimana bisa panjat? Bagaimana bisa naik? Maka ringankan, kata Nabi. Apa itu yang disebut himla? Bawaan itu adalah semua harta tanggungan kita selama di dunia ini, itu bawaan kita. Karena itu yang kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak harta yang kita pegang, yang kita kuasai, yang kita kelola, yang kita miliki, semakin banyak juga pertanggungjawaban yang harus kita nanti hadapi di hari kemudian. Oleh karena itu saya sampaikan pada pertemuan lalu, maka disuruh untuk ringankan. Caranya meringankan, kurangi bagasinya, kurangi bebannya. Maka kirimlah lebih dahulu ke akhirat, amankan memang itu harta-harta kita yang kita miliki yang terlalu banyak dan berlebihan itu, apa yang kita mau pakai di dunia itulah kita pakai, untuk kita pastikan itu adalah halal, dari mana sumbernya halal, diapakan, belanja apa juga halal. Selain itu kirim memami ke akhirat, amankan memami, simpan memami sebagai modal untuk ke surga. Itulah yang meringankan, dia namanya negativita. Nah, pada hadis yang lain yang saya baca tadi ini, Nabi pernah mengambil tangannya Abu Dzar, sahabat Nabi Tayyib, merepek Nabi Tayyib. Abu Dzar sangat akrab dengan Nabi, banyak menerima ilmu dari Nabi. Nari jarina, nari limanna Abu Dzar. Dan berkata Nabi, faqala, Nabi berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wa Abu Dzar, a'alimta anna ma baina aydina aqabatan qaudan la yas'aduha illa al-mukhiffun. A'alimta, kau tahu ji Abu Dzar, semoga kau tahu ji, anna baina aydina, di hadapan kita ini, diolota ini, mengolok ini, diolota ini, di hadapan kita ini ada aqabatan qaudan, ada dataran tinggi yang sangat terjal, yang susah dipanjat. Ya, la yas'aduha illa al-mukhiffun, tidak akan mungkin dinaiki, tidak akan mungkin dilewati, didaki oleh orang kecuali al-mukhiffun,
kecuali orang-orang yang ringan bawaannya, orang yang meringankan bawaannya. Ini masih ada hubungannya dengan tadi. Qala rajul, ada sahabat Nabi tidak sebut namanya bertanya, aku tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal mukhiffina ana am minal musaqqilin. Apakah saya ini termasuk orang yang ringan bawaannya atau saya termasuk orang yang berat bawaannya? Yang mana maksudnya ini? Orang-orang yang ringan bawaannya maringnya tiwi-tiwina, yang mana termasuk kaum matanda tiwi-tiwina? Ya. Ada yang bertanya, saya ini bagaimana Rasulullah? Coba Rasul sampaikan kepada kami, saya ini termasuk apa? Karena yang kita menghadapi ini akhirat ini bagaikan terjal, bagaikan bukit yang harus kita panjat naik. Ya, yang biasa nanti ada gitu anak-anak masih sulit dia mau pala itu, mimpi pakai tali. Ya, bukan ini yang dinaiki ini seperti kecamba, seperti kapal itu bisa dijalani, tidak ada masalah itu. Yang dinaiki ini adalah bukit terjal, tidak bisa dinaiki orang kecuali kalau dia ringan bawaannya. Maka ada seorang sahabat tadi bertanya, aminal mukhiffina ana am minal musaqqilin. Apakah saya termasuk orang yang ringan bawaanku atau termasuk orang yang berat? Qala, Nabi menjawab. Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi mau memberikan tanda atau ciri-ciri orang yang mana yang maringan tiwi-tiwina, yang mana yang termasuk matanya tiwina, yang susah nanti manjat, ya bukitnya akhirat itu. Yang masih semangat mimpi yang mana, yang maring mimpi yang mana? Kalau Nabi menjawab, Pak Indah kata ta'amun yaumin. Apakah ada makanan hari ini? Engkau hari esok. Adakah makanan hari ini? Ya, kalau kita Pak menjawab, wah ada tadi pagi kopi, jalan kote, iya kadok bodong, iya songkol bagat, songkol, wah ada kalau kita ini. Kalau kita tanya, engkau gas ada besok? Oh ada, tadi pagi ada, siang ada, malam juga ada. Ya. Ditanya oleh Nabi, adakah makanan hari ini? Kalau orang itu menjawab, nah, iya, engkau ada besok. Ada makanan hari ini. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kembali bertanya, wa ta'amu gadin, bagaimana besok? Adakah makananmu besok? Engkau mau ribaja? Qala na'am, iya, ada makananku besok juga. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, Nabi kembali bertanya, wa ta'amu ba'da gadin, bagaimana dengan lusa? Adakah makananmu lusa? Nabi tanya, adakah makananmu hari ini? Enggak, ada. Adakah makananmu besok? Engkau kan ribu aja? Enggak. Adakah makananmu lusa? 2 hari lagi? Ada katanya. Qala, oh ya, Nabi bertanya, adakah makananmu lusa? Qala, orang itu menjawab, lah, tidak ada. Yang ada cuma hari ini dan besok. Lusa katanya, tidak ada makananku lusa. Tidak tahu adakah makananku atau tidak. Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, lau kana indaka ta'amu salasati ayyamin kunta minal musaqqilin. Seandainya engkau ada padamu makanan 3 hari berturut-turut, maka engkau termasuk orang yang mata ada tiwi-tiwinya. Engkau termasuk orang yang berat bawaannya. Ya, artinya standarnya Nabi kita kalau orang sudah terjadi andrena atau ngesok, maka masa gila ada. Itulah orang yang punya banyak tanggungan. Orang yang harusnya berhati-hati jangan sampai nanti di akhirat banyak sekali bawaannya. Engkau tuh lebihnya tuh dan lena yang harusnya dipikirkan bagaimana itu harta itu, kelebihan itu dikirim ke akhirat secepatnya dengan sedekah, dengan bantuan, dengan infak.
membantu masjid, membantu pesantren, membayarkan anak-anak yang tidak bisa bayar sekolahnya, panti asuhan dan sebagainya. Ini jalannya. Nabi tidak mengatakan berapa unta, berapa sapi, berapa rumahmu, berapa sawahmu, berapa kebunmu, berapa batang kelapamu di kampung, berapa empangmu, ya, berapa losmu di Panampu, berapa losmu di Pasar Kutu, berapa losmu di Sentral. Nabi bertanya standarnya apa? Adakah makanan hari ini dan besok? Kalau orang engkan apa sadia, engkan apa punai telungus sok andre makanannya 3 hari, maka itu termasuk orang yang sudah, kata Nabi, musakilin, orang yang sudah termasuk mata TV nanti. Ya, bagaimana kita? Wah, kita ini di kulkas tak sudah banyak ini, tersedia semua untuk 4 hari 1 minggu. Engkau ada balena, kalau balena beresana, berenang, engkau 2 karung tersedia di rumahnya. Iya, lainnya, engkau golana, engkau itu 5 bungkus, 5 dokor taruh pada dalam marina. Kita ini termasuk orang yang matanya mata, tetapi tak ada. Kata Nabi, itulah orang yang berat bawahnya, maka ringankan. Ya, ringankan. Nah, inilah nasihatnya Rasulullah kepada Abu Dzar, bahwa Abu Dzar yang kita hadapi ke depan ini, akhirat ini bagaikan bulu bukit yang tinggi yang susah dinaiki kecuali orang yang ringan. Nah, yang berat itu tidak akan mampu menaikinya, dan orang yang ringan itu adalah orang yang memang tidak membawa banyak beban dan sebagian hartanya sudah dikirim duluan ke akhirat sehingga bawaannya ringan menghadapi beratnya, tantangannya menaiki pendakian akhirat itu. Jamaah sekalian, kemudian makalah yang berikutnya yang disampaikan oleh guru kita dalam kitab ini, Shahihul Ibad, Amba'dil Hukama'i, disampaikan oleh beberapa ulama, guruna Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hukama rahimahullah ta'ala. Nasihatnya gurunya, arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Arba'atun minal khisali, ada 4 hal, apa sewa-sewa, 4 perkara, hasanatun, baik, melebihi. Engkau apa perkara melebihi baik, hasanah, baik. Apa itu hasanatun? Wa huwa ma yata'allaqu bihil madahu bil ajil was sawabi bil ajal. Sesuatu yang ada yang terkait dengan hal yang dipuji orang, anu madece, dan mendapatkan pahala, itu namanya hasanah. Kita berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, hasanah artinya apa? Sesuatu yang baik di mata manusia, sesuatu yang terpuji di mata manusia, dan juga mendapatkan pahala akhirat. Itu namanya hasanah. Ya. Ada 4 hal yang dianggap baik, hasanah, walakin arba'atun minha ahsan, tapi ada juga 4 yang lebih baik. Engkau apa perkara melebihi, tapi engkau tahu apa perkara kami nama lebih yang lebih baik daripada 4 itu. Ayat mana ini? Al-haya'u, sifat malu, sifat siri, sifat malu. Al-haya', apa al-haya' di sini maksudnya? Guru kita Syekh Muhammad An-Nawawi menjelaskan, inqibadul nafsi min syai'in hazaran 'anil lawmi fihi, menahan diri, menahan hatinya, menahan jiwanya, menahan segala kelakuannya dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan celaan.
celaan dari orang. Sikap untuk menahan diri, tidak berbuat sesuatu zaman-zaman dicela orang. Ya, apa itu banyak, ya tertawa terbahak-bahak, ya mencela orang, pada kanak-kanak tawa, ya membuang-buang harta, atau mungkin seke lagi, ya, sifat yang membuat orang mencela, seke lah, ya, atau orang bilang balalana, wapa, ya, cari-cari muka, jual diri, ya, menyuap dan sebagainya. Banyak perbuatan yang kita ini manusia tahu itu bahwa tidak baik itu. Ya, tidak usah saya jelaskan satu-satu. Semua, tetes semua. Anak-anak kita juga kadang-kadang berbuat seperti itu. Anak perempuan kita juga kadang-kadang gaya-gayanya macam-macam sekarang. Cara berpakaiannya, tingkah lakunya, cara bahasanya, wah, sekarang sudah terlalu banyak contoh lihat dari internet, dari HP. Nah, contoh mana kira-kira pakaiannya. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang disebut dengan hal-hal yang harusnya kita malu berbuat itu. Al-haya. Iya, al-haya menurut ulama kita adalah baik. Al-haya itu adalah baik, hasanah minar rijali, pada laki-laki. Ia roh sifat siri ri ruane itu baik. Magelot Quran masih dina salakedo, tidak sembarang tingkah laku, tidak sembarang kelakuan, najaga bahasana, najaga bicarana, najaga ya perbuatan-perbuatannya, ya tidak membuat dia dicela orang, tidak membuat orang dicerita, magelot orang newe menjaga lena. Haya, sifat siri ini bagus kepada laki-laki. Ya. Walakinnahu fil mar'ati ahsan. Tapi sifat siri, sifat haya ini, sifat malu ini lebih baik lagi kalau dimiliki oleh perempuan. Jadi pertama, al-haya'u sifat malu, sifat siri ini baik pada laki-laki, tapi lebih baik lagi kalau perempuan yang memiliki sifat siri. Ini pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya diajari perempuan untuk sifat malu? Iya, tidak ada sekolah pelajaran malu. Yang ada PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya, kalau di sekolah agama ada fikih, ada akhlak. Tidak ada pelajaran khusus itu mengajarkan kepada anak kita bagaimana itu namanya malu. Nah, ini malu itu menjadi masalah. Kita tahu orang Bugis Makassar punya prinsip siri nafas, tapi hanya bahasa saja, bahasa pidato saja di mana-mana siri nafas. Itu dekat rumahku ada kuburan namanya siri nafas. Iya, di Badoka itu, di Jedam dan Rama ada pemakaman itu depan rumahku itu. Siri nafas, tapi cuma disebut saya siri nafas, tapi kita tidak tahu bagaimana itu siri nafas diamalkan itu. Itu sambo bunuh orang, alasannya siri. Yang mana sebenarnya siri? Anda membunuh atau bagaimana? Iya. Yang mana siri sebenarnya? Anda tidak siri membunuh orang dan tidak bersalah, tapi membunuhnya nama siri katanya. Yang mana siri yang sebenarnya? Alasan siri, mau kasih siri. Ya, alasan siri nasa tapi ada mau kasih siri. Ini al-haya'u ia sifat siri baik kepada laki-laki, tapi perempuan lebih baik lagi kalau dia punya siri. Bahayanya kalau perempuan tidak punya malu, nah hancurkan semua orang. Aku selakir di maupun raya, maju itu orangnya selakir. Ya, kata Ustaz Salatin itu biasa dulu posting orang bahasa Salatin. Itu perempuan jaga dirimu, karena kalau kau kasih muncul auratmu,
Apa kita bikin apa ya? Susah kita ini, tidak dilihat mubasir, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ini bahasanya Ustaz Das Alatif, ini saya tiru saja ini. Iya. Memang susah kita laki-laki. Kalau anak perempuan tidak jaga dirinya. Tapi kalau perempuan tak jaga dirinya, mereka pakaiannya, tutup auratnya, mereka kira-kira tidak sembarang goyang, tidak sembarang, ya. Maka aman laki-laki. Insya Allah, laki-laki aman kalau perempuannya juga aman. Tapi kalau perempuannya tidak aman, perempuannya berani, perempuannya tak liwa-liwa, laki-laki juga lebih tak liwa-liwa. Yang membuat orang memperkosa bukan karena laki-lakinya memang jahat, tapi karena ada yang pancing sehingga dia memperkosa. Lebih banyak itu karena pancingan, dipancing di televisi, dipancing di internet, dipancing di HP, pelampiasannya tetangga. Ya, yang ditonton lain, yang dilihat lain, tapi korbannya lain juga. Ya, melihat film-film tidak baik di video atau di HP, tapi pelampiasannya, korbannya temannya sendiri. Ini kenapa? Karena perempuan sudah kehilangan siri, perempuan sudah tidak punya malu, maka laki-laki juga tambah tidak ada lagi malunya. Maka mageloi nareko engkas sirina orane, tapi lebih tidak mageloi nareko. Ibakun raya pun nanya sesibak siri. Nah, ini nasihatnya guru ta'in. Kemudian wal adlu, yang kedua adil, sifat adil. Apa itu sifat adil? Maksudnya sifat adil, al adlu ay at-tawassutu fil ifrat wa tafrit. Ya, sikap tengah-tengah. Dia namanya jiwali, tidak bersebelah, selalu mengambil tengah-tengah, tidak merugikan si A, tidak juga merugikan si B. Caranya memutuskan, tidak ada yang dirugikan, semua pada keadilan masing-masing. Sifat adil itu adalah hasan, adalah baik. Ya. Wal adlu min kulli ahadin hasan. Sifat adil adalah itu pada setiap orang itu adalah baik. Orang tua baik, adil kepada anaknya, tidak membeda-bedakan, tidak membela-bela yang besar atau tidak membela-bela yang kecil. Sikapnya adil. Guru juga adil kepada murid-muridnya, penjual adil kepada pelanggannya. Ya, semuanya harus adil. Kata guru kita, sikap adil itu pada semua orang adalah baik. Walakinnahu fil umara'i ahsan. Tapi kepada sifat adil pada orang penguasa, kepada pemerintah itu adalah lebih baik. Kalau dibalik ini lebih bahaya itu pemerintah tidak adil daripada orang lain yang tidak adil. Orang biasa tidak adil, tidak baik. Tapi lebih tidak baik lagi kalau pemerintah yang tidak adil. Bagaimana tidak adil di pemerintah? Ini bahaya kalau terangkan ini. Iya, karena sering kita rasakan juga. Ini bagaimana? Ini tidak adil kalau begini, keputusan pemerintah begini. Nah, kita lihat juga apakah betul itu keputusan itu memang merugikan ataukah hanya karena kita tidak paham apa tuh maksud daripada keputusan itu. Naikkan BBM, Pertalite naik, Pertamax naik, ya itu kadang-kadang dibilang tidak adil pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Tapi kalau kita bertanya kepada ahlinya, ya mungkin kita akan dapat penjelasan tindakan apa itu untuk menaikkan. Ya, adil artinya tidak ada pihak yang dibela berlebih-lebihan. Hakim memutuskan pengadilan adalah adil, tapi yang paling penting untuk adil adalah pemerintah, penguasa. Walakinnahu fil umara'i ahsan. Tetapi pada pemerintah itu sikap adil itu lebih baik lagi. Nah, kalau adil pemerintah, maka adillah semua rakyatnya. Tapi kalau pemerintah tidak adil,
maka rakyat juga ikut-ikutan nanti juga tidak bisa adil. Ya. Wa taubatu yang ketiga. At-taubatu, taubat. Apa itu taubat? Bukan hijrah. Ini saya sering juga mengkritik ini teman-teman kalau menggunakan istilah hijrah. Ya hijrah maknanya itu berpindah dari tempat, ya, dari lokasi tempat yang tidak mendukung untuk pelaksanaan agama kita, mengganggu agama kita, mengancam agama kita dan diri kita, pindah ke tempat yang aman, di mana kita bisa melaksanakan agama dengan aman, dengan selamat, tidak ada yang ganggu. Itu namanya hijrah. Lecet, istilah masuk melek ke dapur, ya, melek ke dapur, pindah. Harus dibedakan mana disebut hijrah, yang mana taubat. Orang yang awalnya baik dosanya, baik itu apai, babotoro dan sebagainya, preman dan sebagainya, lalu bertaubat. Nah itu artinya apa? Berhenti dari minumnya, berhenti botona, berhenti bertanam, menjadi orang saleh, berjamaah, menjadi orang yang beribadah yang baik. Itu bukan hijrah, itu namanya taubat. Itu beda. Jangan selalu kita gampang-gampangnya menggunakan istilah yang tidak tepat pada tempatnya. Hijrah itu, apalagi kalau berubah penampilan, itu bukan hijrah. Itu ada pemilihan cara berpakaian yang saja, mau celana bagaimana, mau pakai jilbab bagaimana. Hijrah salena. Kenapa? Karena sudah lain cara pakaiannya, itu bukan hijrah. Ya. At-taubah itu, ya, kalau kita berhenti berbuat yang tidak baik kemudian diganti dengan perbuatan baik, itu namanya taubat. Ya, dari kutu menjadi rajin, itu taubat itu. Dosa menjadi amal baik, taubat. Apa itu taubat? Ay ar-ruju' ila Allah Ta'ala, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala bihal uqdatil israr al-qalbi summal qiyam bi kulli haqqi Ta'ala, yaitu melepaskan segala bentuk keterikatan dengan dosa-dosa hati, ya, suka dendam, suka iri hati, suka mesra hati, suka emosi, lalu diganti dengan sifat yang baik, itu namanya at-taubah. Taubat itu, sifat taubat itu minasyai'i hasanatun, pada orang tua, pada orang yang sudah tua atau lato, ya, yang sudah kakek, yang sudah usia tua, itu baik. Ada macamnya dari tobat, ya itu, ya. Orang yang tua itu, orang tua itu sudah sewajarnya tobat, ya. Aja tol pada macam pada kayak ini, nah, iya. Semakin itu semakin lalai, ya. Semakin itu semakin, ya, semakin banyak tohat, ya. Saya pernah lewat itu Pak di Bone, ini bukan di Makassar, di Bone. Saya pernah lewat satu jalan itu, ada salon di situ, salon di Bone itu. Kuliah itu ada kok lato, usianya kayak sudah 70 lebih itu. Dikelilingi sama anak-anak perempuan di salon itu, dibesek-besek di kepalanya, dibesek-besek. Kita ketawa baru, nak kasih uang. Ini apa toba ini? Ini belum sadar ini. Iya. Nah, bukan cuma anak muda yang, bukan cuma orang tua yang mati, anak muda juga mati, apalagi tua. Ya. Maka at-taubatu itu minasyaihi, kepada orang tua. Ya, syekh itu usia-usia di atas 60 itu syekh namanya. Pada tolatu itu hasanatun, itu baik. Baik, sewajarnya memang orang tua itu taubat. Baik kalau taubat. Apa ini? Iya. Dan taubat itu bukan karena kita sudah jauh atau sahur. Terus atau minum-minum. Lever makan, taubat. Kenapa taubat? Kalau tidak, kenapa lever? Karena ini bukan taubat, ini jauh namanya. Karena penyakit, sakit. Kenapa berhenti berjudi? Kenapa motor? Tidak bisa. Kenapa? Habis uangku. Jadi taubat. Ini bukan taubat, habis uangmu. Iya, sedangnya ada uangnya lagi, motor lagi. Sedangnya ada lagi yang tawari, mau lagi.
Ada orang yang berhenti berdosa karena sudah tidak punya kesempatan atau habis modalnya, baru bilang taubat. Bukan taubat namanya. Ya, taubat pada orang tua itu baik, walakinnaha minasyabi ahsan, tapi kepada anak muda itu lebih baik. Ya. Jangan tunggu tua, lebih baik masih muda, masih punya kesempatan berdosa, tapi justru bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa yang masih bisa dilakukan karena dia masih muda, itu lebih baik. Taubat pada orang tua baik, melebih, tapi lebih melebih dari bertobatnya anak muda. Anak muda yang bertobat itu lebih baik daripada orang tua yang bertobat. Kenapa? Orang tua bertobat memang wajar bertobat, mau apa lagi? Tapi anak muda yang masih punya kesempatan, masih punya kekuatan, masih punya semuanya bisa dilakukan, tapi akhirnya dia berhenti dan bertobat, itu adalah lebih baik. Kami lebih. Wal judu, yang keempat, wal judu ay ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin. Sifat jud, ya, sifat malabu. Apa juga dia suka memberi. Kalau Jumat bagi-bagi namanya apa itu? Nasi dos, Jumat berkah, itu namanya sifat jud. Al-judul, masalah kita itu sifat malabu, sifat suka memberi. Ya, kalau beli sesuatu suka melebihkan. Saya cerita begini, saya cerita ayahanda saya, abah saya, Andre Gurunta Ki Haji Harisa. Saya pernah sama-sama dari Bone ke Makassar, satu mobil. Ya, ikut mobilnya ke Makassar. Saya tinggal di Bone, Pak. Ya, saya pernah tinggal di Bone selama 13 tahun. Tapi selama itu sering Gurunta itu datang ke Bone, cile-cilenya Pona, ya, jalan-jalan ke Bone, ada acaranya di Bone, maulid apa itu, tinggal di rumah beberapa hari lalu. Nah, tuh hari saya ikut juga ke Makassar, satu mobil ikut sampai di Tacibi, lepas kalau kamu lihat apa namanya, bakar suku situ banyak di pinggir jalan itu penjual bakar itu di Tacibi itu suku. Bagaimana kalau kamu beli bakar, langsung singgah langsung beliau tanya, saga bakamu ya, yang dipajang itu besar-besar itu, saga bakamu, sebuah harga itu, saya lupa berapa nanti bilang. Tapi saya dengar, segitu harganya, lebih mahal daripada di kota. Di Bone dekat rumahku itu tidak segitu, ini dijual 2 kali lipat dari harga yang semestinya di Bone itu, di pasar itu. Beliau bilang, iya, ambilkan sekian, saya loko nih. Saya waktu itu merasa orang Bone kayak ini ceritanya. Saya tahu harga bakar di Bone yang asli berapa. Saya tinggal ke pasar. Biasa nggak beli sendiri di pasar. Saya bilang, tapi masuk di kapal sikoni harganya itu di sana di Karuma itu mahal sekali. Apa beliau bilang? Pertama begini. Kau coba saya juga sapai bakai kuroni bulu. Coba kau yang pergi ke sana ke bulu itu. Kau yang pergi ke sana manjak, turunkan buahnya, angkut, panggul ke sini, karung-karungnya ke sini. Mau kok? Mau kok? Syukurin itu, ini orang di sini nampilkan kau dari gunung sana, dari hutan itu ke sini. Gampang kau tinggal kau ambil, masa kau tidak hargai itu, kasihan bawanya ke sini itu dari pohon sana, di kebun sana, di hutan sana sudah bawa naik, apa namanya itu, ya, panggul itu, karung-karungnya itu tanah pada nanti kau itu pesannya saya ketomel. Yang kedua, di situ tomel kesempatan bersedekah, kapan lagi bersedekah kalau bukan di situ? Itu urusan bilang biro yang kau tidak tahu. Mau saya begini, kenapa tidak tawar?
bisa tawar sekian, tapi itu guru tidak mau menawar, langsung dia alami, ini selisih 5.000 Pak. Selisih 5.000 dari harga yang di kota. Saya bilang, kalau saya beli, aku tawar dulu, seberapa bisa tidak kurang sedikit. Makanya, kalau dibalik, kau tahu rumah, kau tahu untuk sedekah seperti, ya, nah itu masa gila karena kau tuh berlebihan jiwa daripada itu saya penjual bakar itu berapa ya dapat. Dia kan cari untung, kasihan dari membawa itu bakaran dari gunung sana ke sini, mengangkut ke sini, menunggu pembeli berjam-jam, ini orang lewat belum tentu beli semua orang. Berapa untungnya? Nah kau itu berapa uang? Ada uangmu kok. Ya, sedekah tuh tuh, ya kesempatan lah sedekah aja yang ditawar nih. Aduh, memang kokanya. Wah, berai kalau begini nih. Nah ini ibu bagaimana Bu kalau kita ke pasar betul beli baju ditawar sampai sampai dari penjual pertama itu udah beli itu udah capak itu kembali lagi yang pertama sampai yang masih pada mana uang pada mana itu satu besar butuh harganya satu bos gitu tapi tidak puas berapa ini segini bisa jawab setengah yang tawar harga 100.000 bilang bisa 20.000 kali penjual tawarnya 20.000 nah harga 100.000 lah bilang sana pindah sampai capak nak pasar butuh di Supema di pertama waktu member harga aduh ya nah ini adalah bedanya kita dengan Guru almarhum Allahyarhamu. Beliau kalau belanja di mana-mana di pasar butuh di Panampu di Sentra beli apa saja tidak pernah menawar berlebihan. Satu kali sih saya agak di Patah sih lebih kurang tidak bisa bersudah beli nah kita ini kurang ya sampai tak pura-pura pergi menunggu di pagi saya sih Pak berapa wanta Pak ini akhirnya ikut untuk masalah itu kasih yang berapa juga untuk ya ini itu namanya al-judu sifat al-judu ya ifadatu yang bagi memberikan apa yang semestinya la li'iwadin bukan karena mencari keuntungan bukan karena mencari pengganti atau iwad ya memberi tanpa minta balasan itu namanya al-judu makberi tapi tidak menunggu balasan ya al-judu minal aghniyai sifat jud malabo apa tadi saya bilang gitu sifat suka memberi tanpa minta balasan ya atau orang begitu ajak makan coto nanti lain kali saya jual yang itu bukan jud namanya karena menunggu dibalas al-jud minal aghniyai sifat al-jud ini pada orang kaya hasan baik ya orang kaya mau memberi tidak ada masalah lebih boleh nggak mau orang berapa sih kalau cuma segitu orang kaya ya kalau Rabi Ahmad memberikan orang lagi bagi 100.000 Rabi Ahmad banyak uang ya orang kaya bersifat baik hati memberi itu kata guru kita hasan itu baik baik sekali itu orang kaya kalau suka memberi walakinnahu lil fuqara'i ahsan tapi sifat jud pada orang miskin itu lebih baik lebih berlebih dari kalau ini dari kita sugi dari belum masih mau kembali kepada orang lain jemaah sekalian Nabi pernah mendengar saya pernah cerita Nabi pernah mendengar suaranya Bilal suara kakinya Bilal di surga waktu Isra Mi'raj turun ke dunia bicara sama Bilal, kenapa ada aku dengar suara kakiku di surga? Artinya Bilal engkau memang di surga. Dia kejok kajina tercatatnya tempat surga dari teman. Ternyata apa kuncinya Bilal? Pernah Bilal itu berpuasa lalu tidak punya apa-apa, maka Bilal disuruh sama istrinya pergi mencari makanan untuk buka puasa. Dia makanan, dia kan kue bawang, tidak ada apa-apa bisa dimakan. Maka Bilal pergi mencari makanan, bekerja, membantu orang, pulang membawa 3 biji korma. Itu ada telur, ya 3 biji korma telur baru korma pada untuk sebagai
makanan hari itu. Itu sampaikan kepada istrinya, ini bu makanan hari ini 3 biji korma, mari kita buka puasa dengan ini. Itu saja tidak apa. Atau betul bedina ini bilang ini, ya dijaga orang-orang pas Pak Ban Nabi muazzinnya Nabi. Begitu mau dimakan tiba-tiba datang tetangganya ketuk pintu. Assalamualaikum. Siapa ini? Buka pintu ternyata tetangga. Apa Nabi tetangganya? Wahai Bilal, engkau mau betul anremu, lebih anremu kasih bagi-bagi ke saya karena kami juga kelaparan ini di rumah. Anak saya ini menangis tidak ada makanan. Siapa tahu kau punya kelebihan makanan, tolong bagilah kepada saya. Kami sudah tidak punya makanan lagi. Apa Nabi bilang? Kalau kita bilang apa? Singkang rezeki. Saya juga tidak punya itu. Enak ini tak kau itu. Tapi dia tidak. Oh ada. Tunggu. Itu 3 biji korma nalai sampai di tangannya istrinya pun ambil taruh sini kasih di tangan dan dia kembali buka puasa dengan air minum. Ini bilang maka Nabi bilang buang telinga sak daje Nabi bilang disurga. Ternyata itu membuat Bilal sudah didengar langkah kakinya di surga padahal Bilal belum meninggal dulu. Nabi mengatakan lebih tak kata surga Bilal karena itu sifat al-jud pada orang miskin lebih baik. Sifat al-jud pada orang kaya sudah sewajarnya, misalnya memang tusuhi baik memang, tapi lebih baik itu sifat malabu juga ada pada orang miskin. Meskipun miskin, tapi juga masih suka bagi nikmat kepada sesama. Inilah nasihatnya guru kita. Ya intinya ada 4 hal yang baik, tapi 4 ini kepada yang lain lebih baik. Sifat sirik, sifat malu baik kepada laki-laki, tapi lebih baik dan lebih bagus sekali kalau perempuan lah yang mempertahankan siriknya dan sifat malunya. Kemudian sifat adil itu kepada semua orang harusnya adil. Itu harusnya adil, sifat baik itu. Tapi kepada pemerintah lebih penting itu adil kepada pemerintah. Sifat taubat itu lebih baik kepada orang tua karena mau apalagi orang tua tidak mau tobat, silakan itu tidak mau tobat tua nih. Tapi ke anak muda yang bertobat itu lebih baik. Dan sifat malago, sifat suka memberi itu baik pada orang kaya, tapi orang miskin yang suka memberi itu lebih baik lagi. Inilah nasihatnya guru kita, semoga kita semua bisa mengamalkan. Saya akhiri demikianlah pengajian kita pada malam ini. Insyaallah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Kebalikannya ini, ada 4 yang tidak baik, tapi ada lagi 4 yang lebih tidak baik lagi. Ya, kebalikannya yang 4 tadi. Insyaallah semoga panjang umur dan ada kesempatan kita akan baca nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.